Selamat siang, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Satu tema yaitu nilai firman Allah dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat firman itu demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah lebih daripada emas dan perak, sebab bersifat kekal dan memiliki kuasa. Hidup orang dalam firman Allah akan bermakna bagi dunia dan sesama. Ada satu nama yaitu Corrie ten Boom, memberkati banyak orang melalui kehidupannya karena sejak kecil telah hidup dalam firman Allah. Kuasa firman Allah dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengetahui nilai firman Allah bagi hidup kita? Sekurang-kurangnya ada 4 prinsip untuk mengetahui nilai firman Allah. Pertama, nilai firman Allah supaya kita mengenal Allah. Supaya kita mengetahui bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Dan secara khusus Ia menciptakan kita menjadi pribadi yang unik di hadapannya. Di dalam Kejadian pasal pertama, kita akan melihat di sana ayat yang memberitahukan bagaimana Allah sang pencipta itu. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara, kita melihat juga bahwa kita supaya dapat menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya kita juga merenungkan akan firman-Nya. Supaya mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Supaya di dalam kehidupan kita dapat merenungkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan kedua, poin yang kedua kita akan melihat nilai firman Allah membawa keselamatan. Firman Allah harus disampaikan supaya orang menyambut Injil dan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, saudara-saudara, kita melihat hal ini, bahwa semua firman Allah dituliskan untuk kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kita akan melihat di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan poin yang ketiga akan saya sampaikan, yaitu nilai firman Allah yang mengubahkan. Saudara-saudara, memperbaiki kelakuan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian. Hal-hal yang dapat kita terima daripada firman yang berkuasa atas kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian kita akan melihat apa ungkapan daripada ayat dalam pasal ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, kita melihat juga di dalam hal yaitu tentang kita diselamatkan bukan saja masuk surga, tetapi ia juga menuntut kita supaya hidup benar di dunia ini. Tanggung jawab kita supaya mendalami firman Allah demi pertumbuhan watak. Menyimpan firman Allah dalam hati kita supaya kita dijauhkan dari pengaruh dosa. Dan firman itu mengandung janji-janji besar. Saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk yaitu mengikuti satu ilustrasi. Demikian. Pikirkanlah angka 8 dalam pikiran saudara. Sekarang coba saudara berhenti memikirkannya. Tentu tidak mudah begitu saja melupakannya. Saudara akan terus memikirkannya. Tetapi kalau saudara mengganti pikiran saudara dengan angka 1000 lalu dibagi 4, saudara akan berhenti memikirkan angka 8 karena pikiran saudara telah diubahkan. Demikian juga dalam iman Kristen. Kita harus berhenti memikirkan pikiran jahat atau kotor dengan memasukkan firman Allah dalam pikiran kita. Yang keempat, atau yang terakhir, nilai firman Allah memberi kemenangan. Yesus Kristus menggunakan firman Allah bagi dirinya untuk melawan pencobaan iblis. Demikian juga kalau kita berpegang pada firman Allah, kita akan mengalami kemenangan dari setiap godaan dunia atau dosa. Firman Allah adalah perlengkapan rohani. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12 akan saya sampaikan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ungkapan di dalam hal ini. Nilai firman Allah yang memimpin hidup kita. Sebab firman Allah sebagai pelita yang menuntun hidup kita dan bagai terang bagi jalan kita. Kita tidak akan mengalami hidup yang berubah kecuali
Kita menemukan sumber otoritas yang membuat hidup kita berubah. Saudara-saudara, apa yang telah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan kesimpulannya. Yang pertama, firman Allah dapat menguasai hidup kita kalau kita memikirkan firman itu terus-menerus untuk suatu tujuan. Misalnya untuk mengatasi kekhawatiran. Kedua, untuk mematahkan kuasa dosa. Kita perlu mengganti pola pikir kita dengan firman Allah. Maka setiap pola pikir kita ditaklukkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami kuasa firman dalam hidup kita. Orang Kristen yang bertumbuh dalam firman Allah mampu hidup dalam kedewasaan rohani. Ia siap melibatkan diri dalam pelayanan di antara sesama tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, telah saya sampaikan kesimpulannya, apa yang telah saya sampaikan tentang nilai daripada firman Allah di dalam kehidupan kita atau orang-orang percaya. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian supaya kita tetap mempunyai semangat di dalam kehidupan kita yang memiliki firman dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Engkau yang telah memelihara kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan pada hari ini, kami bersyukur mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan dalam iman. Dan firman itu mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan kami, agar kami pun dapat mengerti dan memahami bahwa firman itu dapat mengubah kehidupan seseorang, dapat memberikan kemenangan di dalam kehidupan ini. Dan inilah yang menjadikan kekuatan di dalam iman kami, agar kami tetap, yaitu memiliki firman di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, saudara-saudara pemirsa, di dalam mendengar firman Allah melalui hal ini Tuhan. Biarlah kami bawa di dalam doa kami agar saudara-saudara kami dimanapun berada, Tuhan, Engkau pun memelihara kehidupan mereka dengan segala perlindungan dan kekuatan daripada Allah, dan Engkau menjauhkan dari sakit penyakit, memberikan ketenangan kehidupan dalam damai sejahtera Allah, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kebenaran firman Allah akan terus dikumandangkan dimanapun berada, dimanapun firman itu Engkau menghendakinya untuk disampaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami akan terus, yaitu menebarkan benih-benih firman bagi kehidupan orang-orang percaya, dan kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami mengalaskan doa kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.